Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadika salihin. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini, sampai malam hari ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita dan memudahkan diri kita, meringankan hati kita untuk berada di majlis yang mulia setelah sama-sama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dalam duduk di majlis ilmu dari salah satu bagian daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga terhimpunnya kita di majlis ilmu ini membuat kita pula terhimpun nanti di yaumil akhir bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, salah satu bab juga yang dibahas oleh Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi adalah tentang pesona dunia yang setiap saat, setiap waktu mengikat hati-hati manusia. Semua orang kalau ditanya tertarik atau tidak kepada dunia, pasti menjawabnya tertarik. Tidak ada yang tidak tertarik kepada dunia. Karena pesona dunia itu yang begitu hebat, dan ketertarikan kita sebagai manusia kepada dunia itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah katakan zuyyina linnas. Itu Allah hiasi relung hati manusia. Jadi kalau ada orang dia mengatakan tidak tertarik kepada dunia, bohong. Hanya bagaimana dia menjadikan dunia itu sebagai jembatan indahnya menuju akhirat. Dia menjadikan dunia itu sebagai sarana cintanya yang tulus kepada sang pemilik dunia sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan Allah anugerahkan dalam diri manusia itu ada kecintaan, hubbus syahwat. Cinta kepada syahwat. Ada ketertarikan kepada lawan jenis. Laki-laki suka terhadap perempuan dan perempuan suka kepada laki-laki. Tertarik kepada wanita. Hubbus syahwat minan nisa. Semua orang kalau lihat wanita cantik tidak mungkin dia tidak tertarik. Kalau dia mengatakan enggak, saya enggak tertarik, bohong. Hanya bagaimana dia menyalurkan ketertarikannya itu dengan cara-cara dan jalan yang sesuai disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah ada nikah.
Ada ikatan indah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertarik dan jatuh cinta terhadap anak itu fitrah manusia. Sayang banget sama anaknya. Bahkan rela melakukan apapun untuk anaknya. Bahkan rela untuk menahan tidak makan makanan yang dia sendiri suka demi anaknya. Itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah anehnya jika ada orang hilang cintanya kepada anaknya. Berarti ya, sudah tercerabut ya, nilai fitrah yang ada pada dirinya. Karena fitrah sejatinya manusia, dia sayang kepada anaknya. Bahkan dia inginkan anaknya lebih dari dirinya. Maka orang tua yang baik tidak mungkin dia merasa ada persaingan dirinya dengan anaknya. Hubbun nisa, hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Itu Allah gambarkan semuanya itu. Suka terhadap, kalau di Al-Quran itu dikatakan jembatan-jembatan yang indah, yang megah. Ternyata apa yang Al-Quran katakan saat ini, tiap-tiap negara berlomba-lomba membangun jembatan terpanjang. Al-Quran sudah berbicara 14 abad yang lampau. Dan itu menjadi ikon. Ya, tiap-tiap negara. Jembatan-jembatan panjang, gedung-gedung pencakar langit, berlomba-lomba antara satu negara dengan yang lainnya. Ada yang bangun sudah tinggi, datang lagi berapa tahun kemudian ada yang ingin bangun lebih tinggi dari itu. Cinta terhadap emas, perak, intan, berlian. Kalau kita lihat itu kan yang dipakai kan barang-barang kecil. Yang dipakai itu kan barang-barang kecil. Sama besi juga nggak beda-beda jauh. Tapi kenapa tertariknya sama emas? Sama perak? Itu Allah yang tanamkan dalam dirinya. Ya. Besi juga bisa melingkar seperti itu, tapi orang tidak pakai. Ya. Tapi ketika emas dan perak orang memburunya, harganya naik terus. Tetap aja ada yang beli. Begitu pula dengan intan berlian. Yang mahal, kecil sekali harganya mahal. Puluhan sampai ratusan juta. Cinta terhadap hewan-hewan tunggangan. Sekarang cinta terhadap mobil-mobil yang dia tunggangi. Mobil itu kegunaannya sama kok. Setirnya posisinya di posisi yang sama. Tapi harganya beda-beda. Ya. Ada mobil yang harganya paling mahal, setirnya kotak. Bulat-bulat juga setirnya. Ya. Ada mobil yang harga lebih mahal, dia punya ban segitiga. Enggak juga. Ya. Mahal, mobilnya mahal banget. Ya. Bannya ada 6 atau 10 gitu, karena mahal. Enggak juga. Bahkan yang mobil-mobil bannya sampai 12 itu sama mobil yang bannya 4 lebih mahal yang bannya 4 itu. Ya. AC-nya sama, dinginnya sama, tapi mahalnya beda. Itu kecintaan itu. Kecintaan manusia. Sayang terhadap hewan-hewan peliharaan. Wah, hewan peliharaan. Ya Allah. Yang suka pelihara burung. Dianya belum mandi, burungnya mandi duluan. Ya. Dia ngomongin burung itu lebih daripada dia ngomongin anaknya. Bersihin kandangnya, bersihin,
Kotoran-kotoran burung dia bersihin, dia siram. Kasih makanan-makanan yang tepat buat burungnya. Yang piara ayam, itu ayamnya kadang-kadang lebih bergizi makannya ketimbang yang punya ayam. Sebenarnya tuh ada kuning telur, macam-macam dia kasih vitamin. Dianya waktu ngurus itu ayam masih pakai celana pendek, nggak pakai baju, ayamnya udah rapi bersih. Kucing, cinta sama kucing. Ada orang sama kucingnya, dia ngobrol sama kucingnya, ya, dia bilang dirinya mama, kucing itu anaknya, sayang sama kucingnya. Rawat kucingnya udah kayak, subhanallah. Itu naluri, itu fitrah manusia, Allah tanamkan dalam dirinya. Itu cinta orang kepada hewan. Allah bilang Al-Quran kan, ya, sayang terhadap hewan-hewan peliharaan, sayang sama kuda yang harganya sampai mahal miliaran. Tetapi Allah nyatakan kepada kita di ayat yang lain bahwasanya dunia ini adalah la'ibun wa lahwun. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah permainan dan penuh dengan senda gurau. Dan yang Allah nyatakan itu betul. Kita ini hidup di dunia lebih banyak mana ini? Serius atau main sama senda gurau? Ya, permainan yang banyak kita lakukan di dunia ini. Apa yang kita nonton itu semuanya permainan. Sinetron, lawakan, bahkan berita itu mainan. Kenapa? Karena beritanya berubah-berubah. Kita nonton, kita bilang ada acara serius, acara debat. Itu pun permainan, karena yang berdebat serius itu di luar layar televisi itu mereka berangkulan dan berpelukan dan saling tertawa satu sama lain. Kita yang nonton tegang. Mainnya itu. Main. Satu-satunya seriusnya kita itu sebenarnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang serius, dan itu pun terkadang kita masih main. Kenapa? Hati kita masih main. Saat kita beribadah, hati kita masih main kemana-mana. Pikiran kita masih main kemana-mana. Makanya Allah katakan ini kehidupan dunia la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum. Kehidupan dunia ini diisi juga dengan perhiasan-perhiasan, pernak-pernik. Sampai orang bangun masjid saja itu kan berlomba-lomba mengisi masjidnya dengan pernak-pernik yang indah dan megah. Dunia. Wa tafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian. Wa takatsurum fil amwal wal aulad, saling berlomba-lomba untuk banyak anak, banyak harta, banyak aset. Ini kehidupan dunia. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dalam riwayat hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Nabi katakan, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di," yang paling sangat aku takutkan, sesuatu yang bakal menimpa kalian wahai umatku setelah tiada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Adalah apa? Dibukakan kepada kalian bunga-bunga dunia dan segala macam bentuk hiasannya. Nabi paling takutkan ini, dan ketakutan Nabi itu terbukti, ya. Di zaman para sahabat-sahabat Nabi sudah terjadi. Kita ingat ketika kekhalifahannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu kan banyak sahabat bertolak meninggalkan Madinah dan tinggal di Syam. Waktu itu di negeri Syam, gubernurnya
Muawiyah bin Abi Sufyan zaman Umar bin Khattab. Muawiyah bin Abi Sufyan jadi gubernur di negeri Syam. Waktu itu banyak pejabat-pejabat di negeri Syam yang notabene-nya sahabat-sahabat Nabi dulunya. Menghimpun banyak harta, punya banyak bangunan, punya banyak ladang-ladang. Karena negeri Syam itu negeri yang subur. Negeri Syam subur. Terkejut juga mereka kan, biasa di tempat yang cukup gersang, masuk ke negeri Syam. Lihat segala macam bentuk kemewahan yang ada pada negeri Syam. Lihat kesuburannya, lihat ladangnya, lihat kebun-kebun yang begitu megah, begitu indah, gedung-gedung yang begitu bagus. Makanya sampai ada kejadian, itu sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, yang dulu juga sempat tinggal di negeri Syam, menetap di negeri Syam. Dia banyak mengkritisi sahabat-sahabat Nabi yang pada waktu itu gandrung terhadap kebun-kebun yang banyak. Dia mengkritisi yang sudah jadi pejabat. Yang jadi pejabat, yang punya posisi pada waktu itu, dikritisi sama beliau karena mereka memperbanyak milik mereka. Kebun-kebun, gedung-gedung, itu dikritisi oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Makanya sampai akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan merasa tidak nyaman, kirim surat kepada Umar bin Khattab. Bilang, ya Amirul Mukminin, tolong Abu Dzar dipanggil pulang ke Madinah. Karena dia suka kritik, dan kritiknya tajam, bikin panas kuping. Umar bin Khattab panggil Abu Dzar, suruh pulang. Dan kita lihat patuhnya Abu Dzar terhadap ulil amri. Dia pulang. Dia pulang, dia nggak protes. Dia nggak bilang, saya ini tidak melakukan hal yang salah. Dia nggak bela dirinya. Dia tahu ini yang panggil dia ulil amri, dia pulang. Tapi setidaknya sejarah mencatat Abu Dzar sudah melakukan protes itu. Dia juga ingat hadis Nabi ini. Yang Nabi katakan, Nabi paling takut suatu kejadian yang bakal terjadi setelah aku tiada. Karena Nabi masih ada, Nabi masih bisa jadi pakemnya mereka itu. Nabi takutkan itu bakal melanda umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang, ya, antum lihat wilayah-wilayah Timur Tengah yang dulunya tandus, gersang, tidak ada gedung-gedung megah, sekarang berubah, sudah ada gedung-gedung megah. Bahkan tandusnya wilayah mereka bisa dirubah jadi hijau dengan teknologi yang begitu dahsyat. Dan Nabi, hadis Nabi ini masih berlaku. Nabi katakan, yang aku takutkan adalah ketika kalian dihadirkan bunga-bunga dunia dan perhiasannya. Dan kekhawatiran Nabi itu terjadi. Lambat laun wilayah-wilayah Timur Tengah ini mulai jauh dari apa yang telah dititahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orientasi materi mereka begitu kuat. Hati mereka itu lebih terikat dengan pesona-pesona dunia tersebut. Mereka terjerat dengan aroma-aroma duniawi yang begitu mempesona kehidupan mereka. Padahal mereka tahu itu semuanya fana. Dan Allah menyatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sudah Allah bilang itu kan. Jadi sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul juga bersabda, ta'is abdu dinar wad dirham wal qatifah. Kata Nabi, celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba qatifah. Qatifah itu di zaman Nabi itu orang-orang yang suka memakai pakaian dengan bahan-bahan halus, sutra. Orang dipandang status sosialnya dari penampilannya, dari kain-kain sutra yang begitu halus, begitu indah, begitu megah yang dia pakai. Kata Nabi, celaka. Celakalah hamba dinar, hamba dirham. Kalau kita di sini, celakalah hamba rupiah, hamba dolar. Kan ada orang itu dengan bangganya di status WhatsApp-nya itu ditulis pemburu rupiah. Wah, pemburu rupiah ditulis.
Kita kalau lagi jalan di jalan tol ketemu ada truk gede, di belakangnya apa? Pemburu dolar dia tulis. Apaan itu? Bisa jadi itu yang tulis di situ dan yang bawa truk itu dolar pun tidak pernah dia pegang. Tapi dia bangga dengan tulisan itu. Harus dia tulis apa? Pemburu rizki halal. Gak apa-apa itu. Pemburu ridho ilahi. Masih mending. Ini Nabi bilang, celaka. Orang dihargai berdasarkan materi. Sedangkan Rasul bersabda, hati-hati kalau kita menghormati seseorang, kata Rasul, karena hartanya, kita sudah menggadaikan 2/3 agama kita. Na'udzubillah wal i'adzubillah. Hamba qatifah, kalau dulu itu kain, sekarang bukan hanya kain, tas. Ya. Ada tas mahal-mahal banget. Hanya karena mereknya. Merek, orang sekarang beli merek. Ada tas tuh kecil tasnya, kecil. Paling cuma bisa isinya handphone. Udah, nggak bisa isi yang lain. Cuma handphone 2. Handphone 1 dia isi, handphone 1 biji dia isi sama dompet tipis. Harganya 75 juta. Dibawa ke pengajian sama ibu-ibu. Kalau duduk, taruhnya di depan. Biar diliatin, nih bermerek nih. Hadisnya. Nabi katakan celaka. Bukan berarti umat muslimin tidak boleh tampilan dengan tampilan seperti itu. Boleh saja kalau dia punya rezeki yang halal, hartanya banyak, dia mau menikmati silakan. Tapi dia jangan sampai jadi hambanya. Dia beli barang-barang mahal semata-mata untuk mengangkat status sosialnya. Ya, mengangkat status sosialnya agar dia disegani, dihormati oleh orang, dipandang sama orang. Jam tangan, ada jam sampai harganya 1 miliar lebih. Jam, bentuknya sama, bulatnya sama. Kalau harga 1 miliar lebih, bentuknya kayak jam dinding, mending tuh dipakai di sini sama dia, gede. Enggak juga, bentuknya sama, tetap bulat. Sama. Dia punya talinya, nggak beda-beda jauh. Angkanya sama. Oh, harganya berapa? 1 miliar. Angkanya beda. Angkanya sampai 24. Ada jam sampai angka 24. Karena 24 jam, angkanya sampai 24. Harganya 1 miliar lebih. Angkanya sampai 24. Beda dong. Enggak juga, sampai 12 juga angkanya. Muternya sama. Putar jarum jamnya sama. Jumlah jarumnya sama, nggak ada sampai 10 jarum. Ini kata Nabi, bahaya. Belum lagi sekarang ada orang bikin acara, program-program acara untuk persaingan antara satu dengan yang lainnya. Dan itu menggambarkan tentang tergila-gilanya orang terhadap harta. Yang nonton akhirnya, yang tidak punya harta banyak, menjadi orang yang tukang mimpi. Kapan bisa seperti itu? Ya kan nonton. Antum nonton itu yang dimunculkan sama orang-orang yang berduit, yang anak-anak muda yang sukses. Ya. Kalau dia hadir memberikan motivasi, bagaimana sukses, masih mending. Tapi dia hadir ingin tunjukin apa yang dia punya, semuanya itu. Nabi Sulaiman kaya raya, yang kekayaannya tidak dimiliki oleh umat sebelumnya dan sesudahnya. Nggak pernah pamer dia, nggak pernah pamer. Nggak pernah pamer. Ratu Balqis itu ketika datang, dia yang persilahkan masuk. Itu Ratu Balqis yang takjub dengan sendiri tentang lantai Nabi Sulaiman alaihissalam. Nggak pernah dia undang orang. Kayak zaman sekarang undang orang bergantian, bikin vlog berkali-kali. Bangga terhadap apa yang dia miliki, itu semuanya anugerah Allah Subhanahu wa taala.
In u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Akhrajahul Bukhari. Orang yang jadi hamba dinar, hamba dirham, itu cirinya kalau dia dapat, dia senang. Kalau dia tidak dapat, dia tidak senang. Ciri orang yang hamba dunia, ya, pagi-pagi antum bangunin dia sholat subuh, berat. Tapi pagi-pagi antum bangun dia, pagi-pagi antum kasih tahu sama dia, ada kerjaan, pagi ini dapat uang 5 juta. Dia langsung loncat. Nah, itu hamba dinar, hamba dirham. Ciri orang hamba dinar, hamba dirham, hamba rupiah, hamba dolar, dia begitu semangat mengerjakan urusan-urusan dunia, urusan-urusan yang menghasilkan pundi-pundi keuangan. Tetapi ketika untuk urusan-urusan akhirat, urusan-urusan nilai spiritual, nilai ibadah, enggak, ogah-ogahan. Kadang semangat, kadang enggak. Dia cepat menyongsong ke satu tempat yang ada keuntungan duniawinya. Jika tidak ada, dia tidak datang. Itu hamba dinar, hamba dirham. Dia hanya hadir duduk di majlis yang dia rasa itu ada nilai manfaatnya buat dia. Kalaupun dia datang ke pengajian, datang ke majlis ilmu, itu orientasinya, saya bisa ketemu siapa saja yang bisa saya ajak berbisnis dengan saya. Datang ke pengajian ada dagangan yang dia bawa. Karena ada yang mau dia jual. Ya, tujuan utamanya jualan. Ngaji itu tujuan berikutnya. Ternyata di tempat dia jualan nggak ada yang beli. Ini kata Nabi, ya, kalau diberi rezeki dia senang, nggak ada rezeki dia nggak senang, dia nggak datang lagi ke pengajian tersebut. Wah, percuma ngaji di situ, kagak ada yang belanja barang saya, nggak datang lagi dia. Penyembah dunia, dia rela ribut dengan orang-orang yang dia kasihi, rela ribut dengan orang tuanya. Sering antum lihat di televisi, ada anak nuntut ibunya. Itu penyembah dunia. Dia nuntut ibunya mengenai hak waris. Dia nuntut ibunya mengenai tanah atau rumah yang ditempati oleh ibunya. Ibu kandungnya yang ngelahirin dia. Dan dia tuntut sampai ke pengadilan. Dan dia menang. Macam apa itu? Dulu di zaman Nabi, zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat Nabi datang ke Rasul. Dia pedagang, sukses, hartanya melimpah. Ayahnya juga pedagang, hanya ayahnya ini dagangnya kurang mujur, ya, suka kadang-kadang rugi. Jadi suka minta modal dari anaknya, ambil modal lagi sama anaknya, dagang lagi, kurang modal ambil lagi. Ayahnya ambil modal dari anaknya, anak suka kasih. Terakhir karena keseringan mulai ngeluh. Anaknya mulai ngeluh, datang ke Nabi, tapi nggak bisa dia mau ngeluh di depan ayahnya, dia sayang sama ayahnya. Tapi dia bilang sama Rasul, ya Rasulullah, gimana ini? Saya harus bersikap seperti apa sama ayah saya? Karena dia suka habisin harta saya. Nabi jawabnya sederhana. Kata Nabi, anta wa maluka li abika. Kau dengar baik-baik, kata Nabi, kau dan seluruh harta yang kau miliki itu milik ayahmu. Berarti apa? Ayahmu mau ambil berapa saja, kau kasih. Karena kau ada karena ada ayahmu. Dan kau bisa begini karena dulu ayahmu. Maka anak kalau dia sudah super hebat, orang tuanya datang ke rumahnya, dia perlakukan orang tuanya seperti orang tua itu yang memiliki rumah itu. Ini kan kadang-kadang anaknya sudah hebat, orang tuanya datang ke rumahnya, itu orang tuanya diatur sama anaknya. Bahkan dia pesan sama asisten rumah tangganya itu hal-hal tertentu yang untuk mengatur orang tuanya. Bahkan sampai-sampai asisten rumah tangganya lebih menghormati anak itu ketimbang orang tuanya. Harusnya anak yang soleh, yang baik, dia kaya seperti apapun, orang tuanya datang ke rumahnya, dia bilang sama asisten rumah tangganya,
Kau menghormati saya bukan sama, tapi kau menghormati orang tua saya ini lebih daripada kau menghormati saya, karena dia orang tua saya. Itu yang terbaik. Ya. Dahulu di Mesir ada kejadian, seorang profesor, alim, terkenal, famous, dikenal sama banyak orang, masyhur, banyak yang menggemari dia. Profesor, pendidik yang hebat, tamunya banyak. Dia lagi duduk, rapat penting. Ayahnya dari kampung datang, berdiri depan pintu, panggil namanya. Dia berhentikan rapat itu, dia keluar, dia sambut ayahnya. Dia bilang apa? Ini, dia pegang kepala ayahnya, ini dunia dan akhirat saya. Orang sampai bertanya-tanya, ini rapat penting, kenapa kau berhenti? Untuk keluar menemui ada seorang laki-laki tua, dia bilang, ini dunia dan akhirat saya. Penyembah dunia, dia musuhi, bisa dia musuhi itu. Demi dunia, ayah dan ibunya dimusuhi, kakak adiknya dimusuhin. Karena ada orang nggak teguran tahunan, puluhan tahun gara-gara tidak merasa cocok pembagian harta warisan. Penyembah dunia sama teman karibnya bisa cekcok. Gara-gara ada satu urusan dia merasa pembagian dia tidak sesuai yang dia inginkan, ribut dan tidak teguran. Semua dilakukan untuk mendapatkan secerca dirham, secerca rupiah, secerca dolar yang bisa jadi dan sudah pasti tidak bakal dia bawa. Jangankan nanti setelah dia meninggal dunia yang memang tidak bakal dia bawa. Ketika sudah masuk usia uzur, sudah tidak lagi dia gunakan. Udah usia uzur sudah tidak lagi dia gunakan. Orang sudah masuk usia uzur, mobil mewah sudah tidak dia pakai lagi. Duduknya lebih banyak di rumah. Handphone bagus yang sering dia pakai sudah tidak pernah lagi dia pegang. Kenapa? Mau dia hubungin siapa lagi? Sudah tidak ada lagi. Tangannya sudah gemetar. Ya. Jalannya sudah sempoyongan, pelan. Dunia dia masih banyak itu. Sudah tidak digunakan lagi. Jadi ini peringatan bagi yang menghimpun dunia. Bagi yang merasa dunia itu segala-segalanya. Ternyata sebelum dia meninggal dunia, dunia sudah tidak menjadi segala baginya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang mencintai dunia semata-mata untuk akhiratnya. Dan menjadikan dunia sebagai jembatan indah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallah bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.